pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum azanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Summa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan rahmat dan hidayah beliau kepada kita semua, alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini, dengan niat yang tulus dan ikhlas, kita telah bisa menghadirkan jasmaniah dan rohaniah kita, lahiriah dan batiniah, di rumah Allah yang kita cintai ini, dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah salat Jumat secara berjamaah, yang merupakan suatu kewajiban bagi kita kaum muslimin yang sudah balik dan berakal. Dengan harapan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita kerjakan hari ini maupun yang telah berlalu dan yang akan datang, semoga diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalasi oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian dari itu salawat beserta salam tidak lupa pula kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tercurah kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah berhasil membawa umat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang mendapat petunjuk ini adanya. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pada waktu yang relatif singkat ini, khatib mengajak diri khatib dan kita semua yang hadir, marilah kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui hablum minallah secara vertikal maupun hablum minannas secara horizontal. Artinya hablum minallah wa hablum minannas, mari kita pupuk dan kita pelihara dalam hidup dan kehidupan kita. Maka untuk itu Bapak saudara-saudara, untuk mewujudkan kehadiran nilai-nilai takwa beserta keimanan sekaligus
nilai-nilai kemanusiaan dalam diri kita ini hanyalah dengan melalui ibadah puasa sebagaimana yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang mulia Allah. Sebagai judul khutbah kita adalah memaknai puasa dalam kehidupan. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kalau kita perhatikan sepanjang kehidupan yang kita lalui, apalagi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, seolah-olah puasa yang dilaksanakan ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan, dalam arti hanya sebatas menggugurkan kewajiban kepada Allah saja. Dalam arti kepada ibu-ibu, bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bahasa kitanya lai puasa lai. Tapi apa benar yang dimaksud dengan puasa itu tidak tahu sama sekali. Alhasil bapak, saudara-saudara, habis Ramadan, datang bulan Carai, tidak di mana-mana kita lihat pada umumnya berpisah atau bercerai dengan ketaatan kepada Allah, bercerai dengan kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh bapak, saudara-saudara, dalam bulan Ramadan, di mana masjid dan musala itu ramai dihadiri oleh jamaah. Masjid yang besar terasa sempit, susah untuk mencari tempat duduk. Akan tetapi setelah datang bulan Aidil Fitri, bulan Hari Raya, bulan Syawal, yang jamaah yang ramai waktu salat dalam bulan puasa itu sudah bubar. Yang tinggal lagi menjadi jamaah itu adalah manusia-manusia yang sudah menyandang titel camat. Bahasa kitanya nalai sadar baso kamati bisu. Lai sadarnya baso hidup ko kamati. Yang mati itu tidak tahu kapan datangnya. Lai dipertahankannya nilai-nilai ibadah puasa Ramadan. Karena di antara nilai-nilai ibadah puasa Ramadan itu adalah membentuk, mengembleng jiwa, pikiran dan perasaan manusia, khususnya manusia yang beriman bertakwa kepada Allah SWT, agar patuh dan tunduk melakukan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Kalau kita lihat Pak saudara-saudara, dalam bulan puasa, orang yang berpuasa itu karena dia tidak tahu apa makna puasa sebenarnya, hanya bisa dia menahan haus dan lapar. Rasa haus ditahan, rasa lapar ditahan. Akan tetapi hal-hal yang lain tidak ditahannya. Di antaranya nafsu, keinginannya. Kalau dilihatnya 15 menit sebelum berbuka puasa, hidangan yang sudah tersedia di atas meja, rasanya rasa-rasa mau dihabiskan saja. Tapi kalau bagi orang yang beriman bertakwa kepada Allah, karena Rasulullah mengatakan ada dua kebahagiaan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Di antaranya saat berbuka, itu sangat bahagia sekali, senang sekali. Sebagai buktinya Pak Saudara,
Di saat-saat kita melaksanakan ibadah puasa di siang harinya sampai menjelang waktu berbuka, badan kita bukan main letihnya. Andai kata ada lah bapak saudara orang yang majak untuk pacu lari, hendak kata lo dah ada. Baik itu latihnya melaksanakan ibadah puasa. Tapi setelah lalu seteguk air, yang letih itu menjadi segar, yang kuat menjadi kuat. Hilang. Itulah datangnya kebahagiaan bagi kita. Farhatani kata Rasulullah. Bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa itu ada dua kebahagiaan, di antaranya saat waktu berbuka. Bagi orang yang kurang iman, kurang ketakwaannya kepada Allah, datang waktu berbuka seolah-olah dia melampiaskan dendamnya. Siang tak boleh awak makan, sampai sore kini tiba waktu berbuka, disantap habis-habis apa yang ada. Pada lahirnya bapak dan ibu-ibu kita ini, bapak saudara kita ini, kalau parutlah kanyang, mata mengantuk. Kalau mata lah mengantuk, maunya tidur. Tak ada baik ngantuk, tak ada lain pada tidur. Sehingga lalailah melaksanakan ibadah salat. Apakah itu salat maghrib, kadang-kadang dengan salat isya dan tarawih juga terlambat. Untuk itu bapak saudara kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita maknai puasa ini dengan mengendalikan hawa nafsu kita. Sebab kita manusia dihiasi dan dilengkapi oleh dengan nafsu. Kalau nafsu biasanya pantang kelintasan, hawa pantang kerendahan. Kalau ini yang menjadi patokan bagi kita, yakinlah bahwa puasa tidak membawa dampak dan perubahan dalam kehidupan kita. Untuk itu Allah tegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 79, di mana kata Allah, neraka jahanam itu diisi atau yang menjadi kayu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dengan jin dan manusia nanti isi neraka jahanam itu. Manusia yang mana yang akan masuk neraka jahanam kata Allah? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka itu kata Allah mempunyai hati, tapi tidak bisa dimanfaatkan hatinya itu untuk memahami tentang arti dan makna sebuah kehidupan. Bapak-bapak saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang mulia Allah, semua kita ini mempunyai hati. Tidak ada yang tidak punya hati. Justru itu hati yang ada pada kita ini kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, inna fil jasadi mudghah iza salahan nas iza fasadan nas alla wahya qalb. Di dalam sebatang tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila yang segumpal daging itu baik, baiklah manusianya. Sebaliknya apabila yang segumpal itu rusak, maka rusak binasalah manusia yang menginggapinya. Yang segumpal itu ala wahya qalbu, adalah hati. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang mulia Allah, hati yang ada pada kita, yang merupakan sumber dari segala-galanya dalam kehidupan kita. Kenapa dikatakan demikian bapak-bapak? Bapak-bapak, saudara-saudara mau hadir di masjid saat ini adalah karena hati. Hati yang menyuruh, yang didorong oleh rasa iman dan takwa kepada Allah. Tapi kalau hati yang tak mau, banyak kita lihat. Saat sekarang dilihat orangnya badannya sehat, segar bugar. Karena hatinya tak mau salat, dia tak mau datang ke masjid. Karena hatinya tak mau puasa, tengah hari dia enak-enaknya saja minum, makan dan minum. Apalagi sekarang bapak sudah ada trik-triknya itu untuk orang bisa makan minum siang hari di warung.
Kalau dulu istilahnya warkel, warung kelambu, itu kebanyakan terjadi itu di pasar-pasar, namanya ada warung kelambu itu. Tapi saya lihat di jalan, di kampung-kampung sudah ada warkel itu sekarang. Kalau ada warung biasanya menyediakan makanan dan minuman, ditutup di depannya itu sudah merupakan warkel namanya. Yaitu tempat makan dan minumnya di siang hari bulan Ramadan bagi orang yang tidak berpuasa. Dikatakan dia orang yang tidak beragama Islam, toh dia katanya berislam. Dikatakan dia tidak Islam, dia marah kepada kita. Dikatakan dia tidak beriman, dia beriman. Dikatakan dia tidak beriman, dia juga marah kepada kita. Apanya yang rusak adalah hati. Hati yang selalu digerogoti oleh nafsu. Nafsu yang tidak terpimpin. Nafsu yang tidak terarah kepada ajaran agama. Nafsu yang tidak sadar akan dirinya siapakah dia yang sebenarnya. Kita ini Bapak, saudara-saudara, hidup di atas dunia ini hanyalah sebagai tempat persinggahan sementara. Tempat menumpang sementara. Betapa lamanya kita hidup di atas dunia ini dibandingkan dengan akhirat hanya secuil. Apakah waktu yang relatif singkat ini akan disia-siakan berlalu begitu saja? Padahal kita diciptakan Allah ke atas perbuatan dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'buduni. Allah tidak akan menjadikan jin dan manusia kecuali hanya mengabdi kepadaku, kata Allah. Terlahir kita ke atas permukaan dunia ini, tugas pokok kita adalah mengabdi kepada Allah. Beribadah, di antaranya melakukan ibadah salat, ibadah puasa. Untuk itu Bapak, saudara-saudara, kita berharap di masa-masa yang akan datang, yang tidak tahu kita kapan berakhirnya kehidupan kita di atas permukaan dunia ini, marilah kita dengan melalui ibadah puasa kita tuntun hati kita ini. Kita kendalikan hati yang dimotori oleh nafsu ke jalan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berakhir Ramadan nantinya akan tetap kita berkekalan taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau awak biasa salat berjamaah di bulan puasa Bapak, saudara-saudara, di bulan carai atau di luar bulan puasa tetap jugalah hendaknya melaksanakan ibadah salat secara berjamaah. Karena salat berjamaah itu nilainya lebih besar daripada salat sendiri. Kemudian salat di masjid lebih baik daripada salat di rumah kita masing-masing. Dan yang kedua, untuk isi neraka jahanam itu dalam rangka kita memaknai puasa. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Allah memberi kita dua mata. Kalau keinginan mata kita ini, keinginan nafsu kita terhadap mata kita, Bapak, saudara-saudara, sesuai dengan apa yang dikatakan orang tua kita tempoh dulu, mato condong kanan rancak, salero condong kanan lama. Pasti mata ini menginginkan melihat yang indah-indah, yang bagus-bagus. Itu sifatnya sementara. Satu contoh Bapak, saudara-saudara, ada di antara kita yang imannya kurang terkendali, nafsunya itu kurang terpimpin. Alat ini membawanya ke neraka jahanam, yang namakan handphone Android. Di dalam ini bermacam-macam isinya kalau kita pandai membawa menggalinya. Pasti di sana akan terlihat oleh kita sesuatu permainan, sesuatu adegan yang menyenangkan mata kita, sehingga mencari atau menonton apa yang ada di HP di layar monitor gitu kok Pak saudara, bisa tahan berjam-jam duduk, bisa menahan mata mengantuk. Akan tetapi kalau untuk membaca Al-Quran bisa kita bawa.
Jangankan berjam-jam, agak 10 menit saja tidak mampu rasanya mata ini melawannya. Ngantuk itu. Satu contoh saya lihat Bapak, saudara-saudara. Ini kebiasaan khatib juga. Di mana selesai melaksanakan ibadah salat subuh, tidak pulang langsung ke rumah. Berdiam diri di masjid dulu sambil menunggu salat duha. Antara waktu selesai salat subuh, ceramah subuh, kita selesai ceramah subuh menjelang duha, kita isi dengan baca Al-Quran. Yang semula Bapak saudara, jamaah waktu salat subuh sampai 2 saf. Alhasil, selesai salat subuh, selesai ceramah, semuanya pulang. Padahal kalau kita analisa dan kita perhatikan Bapak saudara, kerja di rumah itu juga tidak ada. Di bulan puasa ini kan volume kerja kita ini berkurang jika dibandingkan dengan di luar bulan suci Ramadan. Untuk apa pulang tidak lain entah bukan hanya untuk tidur. Alangkah baiknya selesai salat subuh, selesai mendengarkan ceramah, duduk di masjid baca Al-Quran. Alangkah baiknya. Kalau sekiranya kita diberi Allah mata, diperlihatkan untuk melihat ayat suci Al-Quran, kita baca, yakinlah dalam hidup dan kehidupan kita tidak terlepas daripada suka dan duka, daripada sehat dan sakit, daripada bermasalah dan tidak bermasalah. Untuk keluarnya solusinya, bacalah Al-Quranul Karim. Al-Quran syifa'ul lima fis sudur. Al-Quran adalah merupakan obat hati. Untuk itu Bapak Saudara khatib mengajak diri khatib dan kita semua, paling kurang selama bulan suci Ramadan ini, berjuanglah, maknailah Al-Quran Ramadan ini dengan memperbanyak baca Al-Quran. Selesai salat subuh, selesai mendengarkan wirid ceramah subuh, jangan pulang dulu, duduklah di masjid, iktikaf di masjid, bacalah Al-Quran, berzikirlah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Allah akan mengabulkan setiap untayan doa-doa dan harapan kita. Dan yang ketiga Bapak Saudara, Allah berikan kepada kita 2 telinga. Walahum azanul la yasma'una biha. Allah berikan kepada kita 2 telinga, tapi banyak di antara kita yang tidak memanfaatkan 2 telinga yang diberikan Allah kepada kita itu untuk mendengarkan apa-apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan untuk apa-apa yang bermanfaat untuk diri. Suatu contoh Bapak sudah tidak di mana-mana kita lihat. Kalau di luar mata tidak mau tidur, kalau ingin mencari tempat yang bisa tidur, datang ke masjid. Sampai di masjid, orang berikan ceramah, dia tidur. Khatib memberikan khutbah, dia tidur. Itu namanya mata yang diberikan Allah di bawahnya untuk tidur, telinga yang diberikan Allah tidak dimanfaatkannya untuk mendengarkan seruan Allah, untuk mendengarkan pengajian-pengajian, untuk mendengarkan wejangan-wejangan yang sifatnya untuk mendidik dan membawa kita kepada jalan yang Allah. Kalau ini yang terjadi Bapak Saudara, ulaika kal an'ami balhum adal. Punya hati, tidak punya perasaan, dan tidak bisa menghayati, merenungkan kejadian dirinya dan mana dia hendak pergi setelah ini. Kemudian punya mata tidak bisa dimanfaatkan untuk melihat Allah, ayat-ayat Allah. Punya telinga tidak mau mendengarkan seruan dan panggilan Allah. Ulaika kal an'am balhum adal. Mereka itu taubahnya seperti hewan. Balhum adal, lebih sesat dari hewan itu Bapak. Ulaika humul ghafilun, kata Allah. Mereka itu orang yang lalai di dunia, apalagi lalai untuk akhirat kelak. Demikianlah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dengan memaknai Ramadan, dengan memanfaatkan dan memahami dan mengamalkan kandungan surah Al-A'raf ayat 79 ini, ke depan hidup kita penuh berkah, penuh ridha dari Allah SWT. Hendaknya fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tatafakkarun. Ya Nabi